Shalom Bapak Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Bagaimana memasuki tahun 2025 ini? Kita akan mengakhiri di Januari ini, sudah dekat mau kita masuk ke dalam bulan Februari. Kita percaya sesuatu yang baik, sesuatu yang besar Tuhan akan buat dalam hidup kita di tahun 2025 ini. Banyak orang yang memprediksikan bahwa dari segi keuangan, dari segi apapun itu semuanya kayaknya akan berantakan sekali 2025 ini. Tapi kita percaya Tuhan yang sama di 2024 saudara. Yang membuat sesuatu hal yang besar Tuhan akan buat juga di tahun 2025 ini saudara. Amin. Mari siapkan hatimu, kita akan mulai ibadah ini Bapak Saudara. Sebelum itu kita bersatu dalam doa, kita akan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita. Doa Bapa kami, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari siapkan hatimu saudara. Bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami. Terima kasih. Berjalan bersama kami. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari Bapak Saudara, dari gereja Tuhan kita akan puji dan katakan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari gereja Tuhan katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kekuatan di jiwa kami. Mari Bapak Saudara katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragukan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, Kau dilewati semua, ku lewati
bersama kami. Pegang tangan kami di setiap musim hidup kami. Oh, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa. Masya Allah. Berkenan-Mu Tuhan, teguhkan hati kami, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah. Boleh kami ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami akan ucapkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau Yesus yang bertindak atas hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bukankah Engkau Yesus yang selalu memegang hidup kami? Bukankah Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik atas hidup kami? Abah, kami bersyukur Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Come on church. Malaikat sembahmu, ucapan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berjalan bersama kami. Haleluya. Yesus yang memberikan pengharapan, Yesus yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Come on church, bolehkah kedua tanganmu sekali lagi? Kalau bisa dikatakan sekali lagi. Bersama-Mu Bapa. Tuhan, pegang erat tangan kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan Tuhan. Anugerah
besar. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali katakan, kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup. Dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar nama Tuhan saja dimuliakan di tempat ini. Nama Tuhan saja diagungkan di tempat ini. Biar hanya nama Tuhan saja, nama Tuhan saja. Yesus Kristus Tuhan kami. Dan semuanya percaya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, apa kabarnya? Bersama Yesus luar biasa kita boleh menantikan perkara-perkara yang sedang dirancangkan atas setiap kita. Sudah percaya bahwa sepanjang tahun 2025 kita akan disertai oleh Tuhan. Berapa banyak yang percaya, lambaikan tangannya. Tos kanan kiri depan belakang. Mari berikan senyum yang terbaik buat kanan kirinya. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur buat semua kasih karunia Tuhan. Ayo tepuk tangan yang mantap bagi Tuhan. Wow.
we go, katakan, come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, come on. Kasihnya ajaib bagiku, katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selama. Tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi. Tepuk tangan yang mantap bagi Tuhan. Oh, here we go. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selama. Tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Come on. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Yang percaya, oh, Yesus kita dahsyat. Mari angkat tanganmu. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Katakan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian yang terbaik. Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau merangkai hidup kami Tuhan. Terima kasih. Oh, ayo katakan, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus saja tak berubah. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku, come on church. Lebih dahsyat lagi. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Katakan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sorak-sorak. Saat kita katakan Yesus dahsyat, Dia memang dahsyat dan luar biasa. Bagi setiap kehidupan kita, yang percaya berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Come on church. Tepuk tangan semuanya. Kita boleh belajar lagu baru, amin. Haleluya. Angkat suaramu. Here we go. Sekali lagi. Oh. Here we go.
nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya. Angkat suaramu. Bangkitlah dan berkatakan berat. Come on, church. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman. Nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya Di hidupku, kedahsyatannya. kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Iman Yesusku, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Kita lompat, ku memuji, hey, 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 ku bersorak, ku mengangkat tinggi panci, panci kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku kita bersorak bagi Allah kita yang dahsyat. Hari ini kita ada di tempat ini. Mari nyatakan kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Yang mau saudara angkat tangannya. Ikutin saya sama-sama. One, two. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. ku menang. Ku menang atas segala setan. Sekali lagi. Ku menang Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Imanku berkata, imanku berkata, Yesusku, angkat jempolnya, Hebat. Yesusku, Yesusku ya, berkata, haleluya, bersamanya, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak. ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau siapkan hati pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita kembali mau naikkan pujian, hormat bagi Allah kita. Sebab Dia yang layak disembah, dipuji dan ditinggikan. Biarlah urapan-Mu terus mengalir di ruangan ini Bapak, di hati kami, di pikiran kami. Terimalah pujian penyembahan kami Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Mari angkat suaramu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sama-sama kita mengangkat pujian ini dari awal. Katakan, Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan, terima kasih buat setiap janji-Mu dan kami boleh mengalaminya dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkata sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sampai akhir hidup kami tetap percaya Tuhan setia. Dan kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan itu cukup bagi kami. Kami percaya perjumpaan dengan Tuhan, yang sakit hari ini sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihibur, yang lemah kembali kuat. Dan kami melihat firman Tuhan itu jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang Kau janjikan bahwa tahun ini akan menjadi tahun tuaian. Double grace itu pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom Saudara. Saudara bersuka cita hari ini? Kenapa bersuka cita? Karena ditanya dari mimbar. Ya, saudara dengar baik-baik. Kita punya Allah yang setia. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Waktu kita tinggalkan Dia, Dia tetap menyertai kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, Dia tetap ada di sana. Dan Dia bawa kita balik sama Dia. Ada amin saudara. Nah saudara, mari saya mau ajak saudara buka Yohanes 12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Sudah? Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Katakan banyak buah. Yohanes 15 ayat 2. Mari kita baca dengan kuat. 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Siapa di sini yang suka buah? Buah apa? Jeruk suka? Kenapa suka jeruk? Hah? Asam-asam manis. Terus apa lagi? Hah? Bukan, kenapa suka jeruk? Hah? Banyak vitaminnya. Karena dikasih, bukan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti suka dengan buah. Betul ya? Kalau ada seseorang datang ke rumah saudara, dia bawa buah tangan, dia bawa oleh-oleh, saudara suka nggak? Suka. Tapi kalau saudara datang kunjungan ke orang sakit, saudara bawa buah nggak? Saudara dengar baik-baik. Tuhan itu jauh lebih suka untuk saudara mengalami buah dalam hidup saudara. Dia kepengen saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Firman Tuhan bilang begini. Kalau biji itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan tetap satu. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak. Kalau dia berbuah, dia pasti dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Artinya gini saudara dan saya. Hidup saudara dan saya itu adalah sebuah tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Satu hari kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang gini. Kalau pohon itu tidak berbuah, diapain? Dipotong. Kalau berbuah, dibersihkan. Jadi kalau hari-hari ini saudara, kok rasanya ikut Tuhan kok berat banget ya? Diproses lagi, enggak kelar-kelar.
So dengar baik-baik, tujuan Tuhan membersihkan kita, memproses kita supaya kita semakin lebat berbuah. Ada amin. Siapa di sini yang punya anak? Saudara pernah ngomel gak sama anak saudara? Hah? Pernah? Oh sering? Tujuan saudara ngomel sama anak saudara sebenarnya untuk bunuh dia atau untuk kebaikan dia? Kebaikan kan, betul? Kalau saudara punya anak nih dapat rapot merah, habis itu saudara apain? Saudara bilang gini, nah aduh keren banget. Ini kayak pelangi-pelangi, ada warna merah, ada warna biru gitu. Pasti spontan kita akan marah sama dia. Waktu kita marah kita bukan pukul dia supaya dia mati. Tapi kita ajak duduk, kita ngomong, mungkin kita terpaksa harus marah ngomel gitu ya. Kita akan bilang gini, nak, mama papa marah sama kamu bukan untuk kepentingan mama papa. Ini untuk kepentingan kamu. Kalau nilai kamu jelek terus, kamu malas terus. Kamu akan lihat masa depan kamu itu susah. Nggak ada orang malas itu sukses. Betul nggak? Nggak ada. Tangan yang rajin akan mendatangkan kekayaan. Artinya kita ngomel, kita marah, kita kepengen anak kita ngerti. Waktu dia ngerti hatinya mama papa, yang tadinya nggak suka belajar jadi suka belajar, suka latihan. Dan itu lama-lama tadinya terpaksa, lama-lama jadi kebiasaan, itu menjadi gaya hidup. Tanpa dia sadari, dia menjadi orang yang berhasil. Betul nggak? Kita juga pernah jadi anak kan? Pernah diomelin kan? Pernah dipukul kan? Pernah ya? Saudara hari ini di titik ini, saudara bersyukur nggak dengan pukulan papa mama? Betul kan? Bersyukur nggak kita dikurung di kamar? Main melulu. Akhirnya dikurung suruh tidur. Kalau zaman dulu kan ada jam tidur kan? Masih ingat nggak? Pulang sekolah, makan, habis itu tidur. Habis itu nanti sore dibangunin. Padahal di kamar tidur belum tentu tidur. Mata melek terus udah. Nunggu jam sekian, wah udah boleh. Tapi di awal kita sebel, teman kita di luar manggil-manggil kan. Ah Gus, kalau zaman dulu main layangan kan. Gus, main layangan yuk. Kalau jawab ketahuan kan. Diem aja. Tapi kita bersyukur loh, orang tua kita dalam tanda petik kelihatannya, aduh, nyebelin. Tapi kalau kita nggak digituin, saya percaya hari ini kita nggak jadi orang yang disiplin. Kita nggak jadi orang yang rajin. Kita nggak akan berhasil. Betul ya? Karena kita sebagai orang tua, kita kepengen anak-anak kita berbuah. Hidupnya diberkati. Punya karakter yang baik. Apalagi Bapak kita di surga. Dia kepengen saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Hidupmu berbuah-buah. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan. Masa depanmu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan usahamu diberkati oleh Tuhan. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Saudara, Alkitab berkata, jikalau benih gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak. Jadi yang pertama, saudara dan saya harus menyadari bahwa saudara dan saya adalah benih di tangan Tuhan. Katakan, saya ini benih. Saya percaya nggak di dalam diri kita ada DNA-nya Tuhan? Bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Betul kan? Saudara punya handphone? Punya? Yang bikin keren handphone saudara casingnya atau yang di dalam? Zaman dulu kan pernah orang beli casing terus ya. Waktu zaman BlackBerry. Ternyata dalamnya
Begitu. Minta pin dong, pin. Zaman dulu kan pin ya. Kelagapan. Luarnya sih BlackBerry, dalamnya blackout. Bingung jawabnya. Yang membuat barang itu mahal karena ada di dalamnya. Bukan luarnya. Yang di dalam diri saudara itu ada benih Kristus dalam hidup saudara. Kita harus jadi benih. Akunya, egonya itu harus mati. Bagaimana proses kematiannya? Saudara dan saya harus ditanam. Tanah itu adalah tempat untuk menyemai benih. Betul kan? Wadah untuk menanam. Saudara kalau taruh benih sembarangan di tanah yang gak subur, penuh dengan batu-batuan, pohon itu gak akan tumbuh subur. Tapi kalau benih itu berkualitas, ditaruh di tanah yang subur, maka hasilnya pasti berkualitas. Yang setuju katakan amin. Saya mau bilang gini, saudara semua yang ada di hadapan Tuhan hari ini termasuk saya, kita adalah benih yang sangat berkualitas. Karena ada DNA Allah dalam hidup kita. Saudara dan saya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Lalu dia mengembuskan nafasnya. Ruah, nefas Allah ada dalam hidup kita. Itu yang membuat kita bisa bernafas. Yang ngerti katakan amin. Arti yang di dalamnya itu luar biasa canggihnya. Tapi yang menjadi penghalang, karena yang di dalam tidak bisa beroperasi keluar. Sehingga tidak terjadi yang diharapkan. Tuhan merencanakan bagi setiap kita. Dia berkata, saudara dan saya akan jadi kepala bukan ekor. Saudara dan saya, apa saja yang dikerjakan dibuat Allah berhasil. Ada amin? Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, dia datang untuk memberi hidup, hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan dengan damai, kelimpahan dengan kebahagiaan, kelimpahan dengan kesehatan, kelimpahan dengan sukacita, kelimpahan dengan semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana supaya itu bisa keluar? Enggak ada cara lain. Yang pertama, saudara dan saya harus ditanam di tanah yang subur. Yang pertama, saudara harus mau ditanam di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Artinya gini, kita, Agus yang lama, seperti benih, dia harus ditanam mati, dia pecah. Bas! Waktu benih itu dipecahkan, enggak kelihatan lagi bentuknya. Yang mulai muncul adalah tunas yang baru. Betul? Waktu dia mulai muncul, dia langsung jadi pohon yang besar? Dia masih ada di dalam tanah. Dia harus berjuang. Dia berjuang. Dia berjuang sambil dia mulai tumbuh akarnya. Dia tekan ke bawah, akarnya mulai mengakar ke dalam. Dan dia berjuang ke atas. Dalam waktu yang Tuhan tetapkan, dia mulai muncul dari permukaan. Waktu dia mulai muncul, lahir baru. Setiap saudara dan saya harus lahir baru. Katakan lahir baru. Saudara, waktu tunas itu muncul, waktu bayi itu lahir, itu lemahnya luar biasa, betul? Dia nggak bisa bela dirinya. Kuncup itu, tunas itu mulai muncul, dia bisa diinjak. Dia bisa dimakan sama ulat, dimakan sama binatang-binatang. Tapi dia harus terus berjuang ke atas. Coba dengar baik-baik. Ketika saudara ditanam di dalam Kristus, saudara memberi diri dibaptis, saudara menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Saudara menjadi bayi secara rohani. Tapi dengar baik-baik, fokus saudara bukan lagi proses yang di luar. Itu pembentukan seperti Tuhan sedang membersihkan supaya semakin berbuah-buah. Fokusnya bukan pada masalah. Fokusnya bukan pada proses. Tapi fokusnya terus untuk bertumbuh. Karena satu keyakinan,
bahwa pohon ini benihnya ditanam. Satu hari dia pasti menjadi pohon yang kokoh dan menghasilkan buah. Benih jeruk ditanam, pasti tumbuh jeruk. Betul nggak? Pohon jeruk. Dan waktu dia tumbuh, dia nggak mungkin hanya menghasilkan satu buah. Dia akan menghasilkan banyak buah. Dari yang tidak bernilai. Benih itu ada yang mau ngumpul nggak? Jadi kuaci gitu ada? Biji jeruk ada yang mau ngumpulin? Nggak ada. Nggak punya nilai. Tapi ketika dia ditanam di tanah yang subur, kita ini sebenarnya nggak bernilai. Saudara dan saya ini diciptakan dari debu dan tanah. Kita dikandung di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi kita perlu dilahirkan kembali. Supaya DNA Allah itu yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Dia mulai bergerak dari luar, dari dalam keluar. Dan terus bertumbuh, dan terus bertumbuh, dan terus bertumbuh. Menjadi tanaman terbantinnya Allah yang akan memperlihatkan kemuliaan Allah. Saudara dan saya adalah pohon terbantinnya Tuhan. Supaya orang di luar sana bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Supaya orang bisa melihat Yesus dan mereka percaya kepada Tuhan. Supaya hidup mereka juga berbuah-buah. Ada amin? Waktu mulai proses naik, sampai di waktunya dia berbuah. Ada banyak proses yang dia alami. Tuhan bilang begini, kalau benih itu tidak jatuh ke tanah dan mati. Berarti waktu itu proses yang pertama. Dia harus meninggalkan manusia lamanya. Galatia 5 ayat 19-20, perbuatan daging itu satu persatu harus kita tinggalkan. Yang setuju katakan amin. Pakai kekuatan kita nggak mampu. Tapi bersama roh Allah, saudara dan saya pasti mampu untuk meninggalkan dosa. Yang ngerti katakan amin. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Saudara mau mengalami berkat yang terbaik dari Tuhan? Supaya Kristus roh Allah yang ada dalam diri kita itu bermultiplikasi dalam hidup kita. Enggak ada cara lain. Daging ini harus dimatikan. Kalau saudara mulai diingatkan oleh Roh Kudus, ada hal-hal yang harus ditinggalkan, tinggalkan. Halo? Tuhan bilang gini, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah semua kejahatanmu dan dosamu. Ada banyak di antara kita bilang gini, saya udah ikut Tuhan tapi kok gak diberkati ya? Kok rasanya hidup ini begini. Iya, saudara baru percaya Yesus. Tapi saudara tidak mengizinkan. Roh Allah mulai membentuk saudara dari dalam. Saudara gak izinkan supaya saudara dipecahkan. Saudara masih tetap ego dengan diri saudara. Saudara masih pegang kuat dosa, saudara gak mau tinggalkan. Dan dosa itu memisahkan saudara dengan Tuhan. Benih ilahi tidak akan pernah tumbuh dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin. Mari cek, Tuhan mau saudara dan saya diberkati berlimpah-limpah. Tapi jangan simpan dosa. Tinggalkan seperti Galatia 5 ayat 19 sampai 21, tinggalkan. Atau 1 Yohanes 2 ayat 6, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ibu-ibu, kalau menjelang Natal, Tahun Baru, Sinciaan, di mal-mal itu banyak sale-sale apa enggak? Hah? Diskon 50%, plus 20%, plus 30%, gratis dong ya. Tadinya pengen ke pasar beli sayur, tapi karena ngelewatin mal, pulang gak bawa sayur. Yang dibawa apa? Itu loh, karena kiri kanan sangat mengganggu. Itu yang kiri bilang gini, marilah kemari, hei, silakan Ci. Ini murah banget Ci, beli satu dapat satu. Satu barangnya, satu bungkusnya. Gak nyampe tuh. Keinginan mata, hati-hati dengan mata kita saudara.
Sepanjang perjalanan hidup kita ini, kita bisa jatuh gara-gara mata kita. Ya Pak ya? Rumput tetangga lebih hijau dari rumput di rumah sendiri. So hati-hati dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. So mari kita cek hari ini. Kita harus tinggalkan itu, kita harus mau dipecahkan. So senang gak sama orang sombong? Hah? Senang gak? Siapa yang senang? Oh enggak ada? Siapa yang pernah sombong? Oh enggak Pak. Waktu saudara bilang enggak, berarti saudara sombong. Karena pasti saudara pernah sombong. Orang yang tinggi hati dengan rendah hati kadang-kadang beti. Saudara senang gak sama orang malas? Hah? Enggak ya? Tapi saudara pernah malas gak? Saudara senang gak sama orang tukang bohong? Enggak. Tapi saudara pernah bohong? Kalau kita aja gak senang, Tuhan juga gak senang. Karena upah dosa adalah maut. Tinggalkan. Supaya kita murni. Supaya Allah yang kudus itu bisa bertumbuh secara penuh dalam hidup kita. Dan satu hari dia akan berbuah-buah. Kita mungkin bilang gini, aduh rasanya susah banget ya. Bisa jadi orang yang sabar. Gampang gak jadi orang yang sabar? Gak gampang ya? Tapi saudara pengen sabar? Pengen? Siapa yang pengen jadi orang sabar? Angkat tangan. Berarti masih punya problem di situ. Saudara kira-kira Tuhan tolong kita gimana caranya? Untuk sabar. Nah, ibu punya pengalaman. Yang paling sering bikin kita gak sabar siapa? Orang terdekat kita. Kalau orang jauh pasti kita akan bilang udahlah lewat aja deh. Tapi orang yang paling dekat itu kadang-kadang membuat kita tambah marah, tambah sebel. Betul? Orang yang ditanam di dalam Kristus, dia harus meninggalkan manusia lamanya. Semua perbuatan daging, semua sifat-sifat yang lama itu harus ditinggalkan. Siapa di sini yang punya karyawan? Enggak ada, semua karyawan. Yang punya karyawan? Pengusaha enggak ada di sini? Enggak ada? Ada enggak? Angkat tangan. Oh enggak ada. Siapa di sini pemimpin? Minimal pemimpin di rumah kan? Oke lah, di kantor. Saudara yang punya anak buah, angkat tangan. Saudara senang gak sama anak buah yang males? Hah? Walaupun dia ngejilat terus. Ci, aduh cantik banget Ci. Gitu ya. Aduh kok ganteng banget tapi males. Senang gak? Enggak malas, gak suka. Betul? Saudara apain orang kayak gini? Tarik nafas. Pasti kita panggil dong. Betul nggak? Sebagai atasan kita panggil, kita mulai tegur dia, kita mulai tanya kenapa sih kamu kayak gini? Mungkin juga kita agak keras sama dia. Ada sedikit ancaman sama dia. Kalau kamu gini-gini terus saya SP loh. SP1, SP2, SP3, check out. Betul kan? Pasti ada ketakutan kan? Dan ketika dia mulai berubah. Saudara sebagai atasan, biasanya jam kerja jam 8, dia datang jam 7. Saudara senang gak? Biasanya dia gak ngapa-ngapain, sekarang dia kerja luar biasa. Dan hasilnya naik 30%. Kira-kira saudara happy gak? Happy. Saya mau bilang begini, kalau saudara dan saya ngerti prinsip ini, kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Tuhan jauh lebih happy. Dia punya semuanya. Dia pengen berkati saudara. Cuman kita wadahnya belum siap untuk terima yang besar. Setiap kita harus mau dipecahkan dan mati. Manusia lama, perbuatan-perbuatan, sifat kelakuan yang lama. Egois, malas, suka marah-marah gak jelas.
Overthinking. Pernah saudara overthinking? Lihat anjing lagi nganggur, saudara overthinking. Ini malas banget nih anjing. Padahal dia baru aja geletak di situ. Saudara pernah baperan? Ketemu dengan gembala, dia enggak kasih salam, baper. Ada? Pernah? Wih, sombong banget nih gembala. Padahal dia enggak lihat saudara. Bilang kiri kanan, pernah baperan enggak gitu? Tinggalkan saudara. Jatuh ke tanah dan mati. Karakter kita akan berubah tanpa kita sadari, asal kita mau mati dengan aku kita dan membiarkan Roh Allah mulai membentuk kita. Pelan tapi pasti saudara akan menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin. Saudara kalau ketemu dengan orang yang penuh sukacita, happy gak? Seneng gak? Apa kabar Pak? Aduh seneng banget, hangat. Saudara tahu gak orang pura-pura dengan orang yang tulus kita bisa rasain gak? Bisa. Kenapa kita bisa rasain? Karena itu lahir dari dalam. Akunya udah mati. Buah roh itu mulai muncul dalam hidupnya. Saudara mau diberkati? Benih itu harus jatuh ke tanah dan mati. Saudara harus ditanam di dalam Kristus. Jadi ciptaan yang baru. Dan saudara mulai tinggalkan perbuatan dosa, keinginan daging. Semua kelakuan-kelakuan yang buruk tinggalkan. Karena Alkitab bilang begini, pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang berarti hari ini kita harus balik. Perbuatan yang baik akan meninggalkan perbuatan yang gampang gak? Kalau saudara biasanya ketemu dengan teman-teman, ini saya ini dulu kerjanya nongkrong sama teman-teman yang suka ngomongin orang, suka berantem. Kemana-mana bawa pisau. Tapi ketika lahir baru, saya bilang gini, wah selama ini saya salah dong ya. Pulang kerja nongkrong sampai malam. Dan saya mengambil keputusan untuk enggak deh. Tapi ada intimidasi bilang gini, kamu kehilangan teman loh. Ini teman-teman sohib nih, bestie semua nih. Susah senang jalan. Saya mau bilang gini, enggak ada orang yang susah senang mau jalan. Kecenderungan kalau kantong kita penuh. Ada gula, ada semut. Enggak ada gula. Kesemutan saudara. Betul nggak saudara? Tapi saya mau bilang, kalau Kristus bertumbuh dalam hidup saudara, saudara menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Hidupmu akan berbuah. Jangan pernah takut kehilangan teman-teman yang lama. Saya mau bilang, saudara akan punya banyak teman-teman yang baru, yang jauh lebih baik dan berkualitas. Dan mereka akan mengubah hidup saudara menjadi lebih baik lagi. Ada amin? Saudara harus tanam di dalam gereja lokal. Supaya saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena di dalam gereja ada tubuh Kristus. Ada saling melayani, saling memuridkan, saling menegur, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Yang pertama apa saudara? Jadi benih yang jatuh ke tanah dan mati. Dan saudara harus ditanam di dalam Kristus. Ditanam dalam gereja lokal, komunitas orang percaya. Percayalah, hidupmu pasti diberkati. Yang mengerti katakan amin. Mari bangkit berdiri saudara. Saudara, biarlah hari ini kita punya tekad yang kuat. Kalau dulu ada banyak hal kita masih kompromi dengan cara-cara dunia. Kita mengeluh, kenapa saya nggak berhasil? Kenapa saya nggak diberkati? Kenapa pelayanan saya stuck? Mari cek hari ini. Sudahkah saudara jadi benih yang jatuh ke tanah dan mati? Saudara rela memecahkan keakuan saudara, meninggalkan perbuatan daging. Dan saudara mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara mau ditanam dalam gereja lokal. Saya ambil komitmen hari ini. Berkata sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan.
dan katakan, bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, ini kan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, biaya hidupku di tangan-Mu. Puas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari angkat tangan kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Pejamkan mata saudara. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini, tapi yang pertama, setiap saudara harus mau jadi benih yang jatuh ke tanah dan mati. Yang pertama, saudara harus lahir baru. Apakah ada di antara saudara yang sudah jadi Kristen tapi belum lahir baru? Saudara belum berikan diri saudara untuk dibaptis? Belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Biar hari ini saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau lahir baru ya Tuhan. Adakah di antara saudara yang belum pernah terima Yesus secara pribadi? Dan saudara belum pernah dibaptis? Saudara boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Karena waktu Tuhan ketemu dengan Nikodemus, Tuhan bilang begini, kalau engkau gak dilahirkan kembali, engkau gak akan lihat kerajaan Allah. Kalau engkau gak dilahirkan dari air dan roh, engkau gak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nikodemus itu orang pintar, guru besar. Tapi waktu ketemu Tuhan, dia baru mengerti prinsip bahwa hidup ini harus lahir baru. Karena manusia lama harus ditinggalkan. Angkat tangan yang tadi saudara belum lahir baru, belum terima Yesus secara pribadi. Angkat tangan, saudara yang belum dibaptis. Angkat tangan, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan. Yang lain tetap pejamkan mata. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau sudah mati bagiku. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku dan mengundang Engkau masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, mulai hari ini Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik dalam hidupku. Tuntun aku ya Tuhan. Aku berjanji, aku akan tinggalkan manusia lama dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semulai hari ini engkau adalah ciptaan yang baru. Karena Tuhan berkata, satu orang bertobat, maka seisi kerajaan surga akan bersorak-sorai. Namamu dicatat dalam kitab kehidupan. Dan mulailah bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua saudara, adakah di antara saudara yang hari-hari ini, waktu firman Tuhan ini disampaikan, saudara sadar betul, saudara masih ingin hidup dalam dosa. Saudara gak kepengen lepas dari dosa itu. Tetap saudara pegang, padahal saudara tahu bahwa itu salah di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, upah dosa adalah maut. Dosa memisahkan.
Tapi pertobatanmu di dalam Tuhan akan menyatukan engkau kembali kepada Tuhan. Saudara suka marah-marah sendiri. Saudara masih terikat dengan percabulan, perzinahan, percederaan. Ada banyak hal di Galatia 5 ayat 19. Saudara jadi orang yang malas, suka ngomongin orang, overthinking, gampang baperan. Kalau itu saudara, saya minta sama Tuhan hari ini kemampuan dari Roh Kudus, sehingga kau mampu meninggalkan semua perbuatan dosa, semua sifat-sifat dosa, supaya engkau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Doa saudara, doa. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada beberapa anak-anak-Mu ya Tuhan, hari ini mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Sempurnakan ibadah ini dengan berkat yang terbaik. Mari angkat tangan saudara dan pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih dan sukacita dari Allah dicurahkan berlimpah-limpah memenuhi kehidupan saudara di dalam nama Yesus. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menuntun dan mengajar, memampukan saudara untuk melakukan kehendak Bapa. Sampai Yesus datang menjemput saudara di awan-awan yang permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Semua saudara yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Saudara tadi yang angkat tangan, saudara bisa lapor sama pengerja tempat ini supaya saudara dibaptis. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan semua berkati dan selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di minggu depan. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, kasih-Nya ajaib aku. Yesus ajaib, Tuhan ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Terlebihlah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus